Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Lucu saya mendengarkan tausiah Maulana Sarifuddin ketika berbicara tahlil dan tahlilan. Yang jelas begini ya, tahlilan model yang dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia yang jelas tidak pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, dan tidak ada muslim yang lebih mulia dari sahabat Nabi, dan tidak ada muslim yang dijamin masuk surga melainkan para sahabat-sahabat Nabi yang ditetapkan. Kita tidak melihat contoh misalnya dari imam at-tabi'in, imam tabi'ut tabi'in, termasuk misalnya kita tidak pernah mendengar tahlilannya Imam Abu Hanifah. Kita tidak pernah juga membaca bahwa Imam Malik membaca tahlilan. Kita juga tidak pernah membaca kitab Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i, imamnya Muslim Indonesia ini juga bertahlilan. Nggak ada itu. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Yang jelas tahlilan itu sengaja diada-adakan oleh orang Indonesia saja, karena memang tidak ada kerjaan. Ya, itu ya. Menurut saya memang tidak ada kerjaan. Kemudian mengeluarkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba lihat tafsirnya apa itu. Jelas kalau berbicara tafsirnya itu berbicara tentang tauhid, agar umat Islam lebih kuat tauhidnya, bukan kemudian mendikirkan la ilaha illallah dalam konsep upacara kematian sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Itu salah menafsirkan. Kemudian wastaghfir li dzambik, dan mintakan ampun untukmu, walil mu'minin misalnya. Itu kan memintakan ampun, masa harus berjemaah minta ampun? Apakah disamakan dengan sholat berjamaah? Yang disuruh berkumpul di majelis tahlilan itu siapa? Yang nyuruh itu siapa? Gitu. Dari Nabi tidak ada, dari sahabat tidak ada, dari tabi'in tak ada. Ini sangat lucu ya. Mari kita dengar lagi dari perkataan Syekh Maulana Sarifuddin ini, pakar mengada-ngada di dalam Islam. Lihat hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ayat itu turun, ayat itu tidak menjelaskan tempatnya di mana. Allah tidak khususkan berdoa itu di mana. Maka memanage tempatnya itu kita sendiri. Di rumah boleh nggak mendoakan orang meninggal itu? Boleh. Boleh. Ada dibilang dalam Quran di rumah boleh? Nggak ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena nggak dikhususkan tempatnya. Udah, kan? Perlu kita tanya lagi. Di rumah duka boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan begitu? Boleh. Ada dibilang dalam Al-Quran di rumah duka boleh? Ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena tidak dikhususkan Allah tempatnya. Gitu. Jadi kalaulah boleh
Ini jawaban di luar pertanyaan sebenarnya ya, ngelantur kemana-mana. Jika orang yang cerdas dan pandai mencermati ucapannya Maulana Sarifuddin itu orang ngawur gitu ya, tidak menunjukkan jawaban yang benar dari setiap jawaban yang diberikan. Padahal yang ditanya tahlilan, yang harus dibicarakan itu upacara tahlilan, seperti mengumpulkan orang, tak sedikit yang diundang, lalu dibuat kaifiat tertentu di dalam tahlilan. Bukan masalah doa ini, apalagi Allahumma ja'al sawaba minal Quran ila sipulan dan sipulan misalnya. Ada doa seperti itu juga. Artinya yang perlu dibicarakan tuh konsep tahlilan, yang buat tuh siapa, tuh ada kaifiatnya, bikin kaifiat tersendiri. Harus baca ini, harus baca ini, baca ini. Kalau sholat tuh kan ada perintahnya. Sholat pada waktu rakaat pertama misalnya takbir, harus baca iftitah. Itu bukan bikinan kita, tapi bikinan Nabi. Harus baca Al-Fatihah, harus baca surat. Kemudian ruku, dalam ruku kita baca tasbih ya. Kemudian sesudah baca tasbih kita baca sami Allahu liman hamidah. Itu ada tuntunannya semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahlilan itu dari mana? Tahlilannya siapa? Yang bikin tuh siapa gitu. Kaifiat harus dimulai dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu dan sebagainya. Ini yang menjawab keluar dari jawaban. Yang ditanya apakah boleh berdoa di rumah, apakah boleh, gobloknya setengah mati. Yang harus dijelaskan kepada umat upacara kematian seperti itu, rumusannya siapa, itu yang harusnya menjadi jawaban. Itu sudah berbicara kaifiat. Kalau sudah berbicara kaifiat, artinya sudah mengada-ngada, menciptakan tandingan, ibadah tandingan. Dengan cara-cara seperti itu amalannya bisa diterima. Dengan cara-cara seperti itu bisa sampai pahalanya ke mayat gitu. Enak aja ya. Nanti ada orang tidak sholat dikirimin Fatihah juga itu. Orang tidak sholat juga diantar jenazahnya ke kuburan, pakai tahlilan, kan gawat tuh orang. Ini banyak di tengah-tengah umat Islam ngacok kayak gitu itu. Siapa yang ngajarin siapa gitu? Nabi tidak, sahabat tidak, tabiin tidak, imam yang 4 tidak, lalu siapa yang diikuti? Artinya kan memang mengada-ngada. Jadi yang disebut bid'ah itu tadi diantaranya adalah seperti at-tariqatun fid din, suatu tata cara di dalam agama, mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah, yang sengaja diada-adakan menyerupai syariat, menyerupai syariat itu. Yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu litta'abudi lillahi ta'ala. Maksudnya, tujuannya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi bikin merancang itu tahlilan kayak gitu, dirancang, dibuat sendiri-sendiri. Siapa yang bikin, mereka nggak tahu, pokoknya laksanakan lah, ini kan tahlilan mendoakan mayat dan sebagainya. Nggak ngerti apa istilah doa pun nggak ngerti gitu. Yang penting melaksanakan, apalagi ada beseknya ya. Apalagi bawa besek, aduh, ada makanan. Memang itu yang ditunggu-tunggu, makanan. Coba kira-kira tahlilan kalau nggak dikasih makanan, datang nggak gitu ya? Lucu. Nah, itu persoalannya. Jadi Ustadz Maulana ini
memang mungkin perlu banyak belajar lah. Penetapan iltizamul kaifiyat, menetapkan kaifiyat, wal hayat, ya, kemudian gerakan-gerakan al muayyana yang ditentukan tadi itu, harus baca ini, harus baca ini, dan rutin dibaca oleh orang tahlilan. Itu dari mana susunan begitu tuh, siapa yang ngajarin gitu? Sudah dari Nabi enggak, dari sahabat enggak, dari yaitu tadi para tabi'in tidak, dari Imam 4 tidak. Lalu siapa yang ngajarkan? Kok dibilang perbedaan pendapat dari Hong Kong? Bukan perbedaan pendapat, sengaja dibuat-buat itu ibadah seperti itu. Kalau perbedaan pendapat ini ada dari Imam 4. Imam 4 tuh misalnya membenarkan, ada contoh dari Imam 4. Imam 4 sendiri tidak pernah tahlilan lah, kemudian kita bawa Imam 4, kan lucu itu. Mazhab saya Imam Syafi'i. Kapan Imam Syafi'i tahlilan itu? Jadi mengadakan dusta terhadap Imam Syafi'i. Ini orang kalau tidak tahu agama asal melakukan agama meskipun tidak tahu agama. Yang penting melaksanakan, yang penting perut kenyang gitu, itu aja. Jadi bukan masalah agama lagi. Barangkali itu ya dari saya jawabannya. Mungkin perlu banyak belajar itu, Ustadz Maulana. Ya, dari saya Zulkarnain El Maduri, silahkan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.